Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fil nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kenikmatan berupa kesehatan dan waktu yang luang, yang mana kenikmatan ini tidak diberikan kepada semua orang, dan kenikmatan ini banyak dilalaikan oleh manusia, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah kenikmatan kesehatan dan waktu yang luang. Kita akan merasakan bahwasannya sehat itu adalah kenikmatan yang sangat besar ketika tubuh kita mulai lemah, digerogoti oleh penyakit. Ketika kita sudah mulai terbaring di rumah sakit, kita akan menyadari bahwasannya kenikmatan sehat merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita juga akan merasakan kenikmatan waktu yang luang ketika kita sudah banyak aktivitas, kesibukan bekerja, mengurus anak dan istri, atau kesibukan-kesibukan yang lain. Oleh karenanya, di dalam urusan menuntut ilmu, kita harus meluangkan waktu. Kita harus memberikan porsi waktu untuk ilmu. Dan jangan pernah sekali-kali kita hanya memberikan porsi ilmu hanya sisa-sisa waktu kita, tidak. Tapi harus ada waktu khusus untuk kita belajar, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, duduk di majelis ilmu. Oleh karenanya, di majelis tadi siang yang ada di Masjid Imam Syafi'i, kita membahas tentang kiat-kiat bisa istiqamah. Di antara yang kita sampaikan adalah agar kita bisa istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayat kita adalah senantiasa melazimi, senantiasa rutin untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Kalau seseorang sudah mulai berani untuk meninggalkan majelis ilmu dengan berbagai macam alasannya, maka ditakutkan akan berubah karena ilmu tidak lagi masuk di dalam jiwa-jiwanya. Jiwa kita membutuhkan ilmu sebagaimana badan kita membutuhkan asupan gizi, membutuhkan makan. Jiwa kita jika tidak diisi dengan ilmu, maka jiwa kita hidup akan tapi hakikatnya mati. Oleh karena kata para ulama, orang-orang bodoh, orang-orang jahil, meskipun dia hidup tapi hakikatnya dia mati. Karena ketika di kehidupannya dia tidak membawa manfaat sama sekali. Adapun orang-orang yang berilmu, meskipun jasadnya sudah dikubur, akan tapi hakikatnya dia hidup karena ilmunya masih bermanfaat dan dimanfaatkan oleh generasi ke generasi.
Lihatlah para ulama. Saya kasih contoh adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal sekitar tahun 676, yaitu abad ke-7 Hijriyah. Dan sekarang kita berada di abad yang ke-15. Berarti 8 abad lamanya beliau sudah meninggalkan kita. Akan tetapi selama 8 abad itu nama beliau selalu disebut-sebut di dalam majelis-majelis ilmu. Kitab-kitab beliau yang beliau tulis selalu dikaji oleh guru-guru kita, oleh para penuntut ilmu, oleh para ulama kita dari zaman ke zaman. Hampir tidak kita temui di semua masjid, melainkan ada di situ kitabnya Imam An-Nawawi. Di antara kitab-kitab beliau adalah Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang saleh. Di antara kitab beliau, dan ini dihafalkan oleh para santri di pondok-pondok pesantren dari mulai yang kecil sampai yang besar, yaitu kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis-hadis yang mengumpulkan tentang tiang-tiang agama, pokok-pokok beragama. Dan ini dijelaskan, disyarah di berbagai majelis ilmu, disyarah oleh para ulama dari zaman ke zaman dengan berbagai macam versinya. Bukan hanya di dalam bahasa Arab, begitu juga di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa-bahasa yang lain. Barokah. Meskipun beliau sudah meninggalkan kita 8 abad yang lalu, akan tetapi namanya masih hidup, senantiasa didoakan. Al-Imam An-Nawawi tidak memiliki anak. Beliau tidak memiliki anak yang bisa mendoakan beliau sepeninggal beliau wafat. Karena beliau wafat di usia yang sangat muda, yaitu usia 45 tahun. Dan ketika itu beliau belum sempat untuk menikah. Bagaimana beliau punya anak, menikah saja belum? Ya. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, na'am, memang Imam Nawawi tidak memiliki anak yang bisa mendoakan Al-Imam An-Nawawi sepeninggal beliau. Akan tapi Imam Nawawi memiliki umat yang selalu mendoakan beliau, memiliki umat yang sangat banyak. Dan kita sebut-sebut nama beliau dan diakhiri dengan doa rahimahullah. Lihat bagaimana ahli ilmu. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan mungkin mencapai derajat para ulama kecuali kita berusaha untuk meniti jalan mereka. Kita tidak akan mungkin menyamai derajat para sahabat, tidak akan mungkin. Ya, kita tidak akan mungkin menyamai derajat Abu Bakar, siapa kita? Kita tidak akan mungkin menyamai derajat Umar, Utsman, Ali, Bilal bin Rabah, Uwais Al-Qarni, Jabir bin Abdullah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, tidak akan mungkin. Akan tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengikuti mereka, berusaha semaksimal mungkin mengikuti mereka dengan baik. Oleh karenanya di dalam surat At-Taubah dikatakan walladzina taba'uhum, orang-orang yang berusaha mengikuti mereka bi ihsan, dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah yang telah disampaikan kepada panitia adalah, kalau tadi siang kita membahas kiat-kiat agar kita bisa istiqamah, kalau sekarang kiat-kiat agar kita bisa hidup bahagia. Siapa di antara kita yang tidak ingin hidup bahagia? Coba angkat tangan, saya kasih hadiah HP. Nah, saya minum dulu. Bismillah. Ustadz, saya tidak mau bahagia, susah aja hidup saya. Secara fitrah manusia ingin bahagia, ingin hidup di atas kebahagiaan. Akan tetapi bagaimana bahagia yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla? Bahagia akan tetapi tidak meninggalkan syariat. Bahagia akan tapi tidak bertentangan dengan syariat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini ditulis di kitab-kitab para ulama. Ya, kita hanya menyimpulkan serpihan-serpihan dari perkataan-perkataan mereka. Kebahagiaan diidam-idamkan oleh semua orang. Betapa banyak
Orang-orang ingin bahagia akan tapi tidak tahu jalan untuk kebahagiaan yang hakiki. Sehingga banyak kita temui orang-orang bahkan yang memiliki harta yang banyak, memiliki jabatan yang tinggi, akan tetapi ternyata hakikat kehidupan mereka tidak bahagia. Betapa banyak mereka orang-orang yang bergelimang dengan harta, akan tapi terjerat kasus narkoba, terjerat kasus sabu-sabu. Kalau kita tanya, kenapa engkau melakukan demikian? Saya ingin bahagia. Lihat bagaimana mereka ingin bahagia. Berarti harta, jabatan tidak bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Lalu apakah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki? Kebahagiaan bukan hanya sekedar kebahagiaan, akan tapi kebahagiaan yang hakiki yang akan kita bawa nanti sampai surga Allah Azza wa Jalla. Seorang yang beriman jika menginginkan kebahagiaan yang hakiki di dunia, tentunya tidak akan bisa. Karena di dunia ini tempat ujian. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahawat." Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu kita. Oleh karenanya ketika kita hadir di majelis ilmu, ketika kita hadir di majelis ilmu, jiwa kita menolak pada asalnya. Duduk 1 jam, 2 jam mendengarkan pengajian, menolak, tidak suka. Puasa Ramadan, jiwa kita tidak suka. Jiwa ini sukanya makan. Ya. Jiwa ini sukanya makan, senang-senang. Disuruh sholat 5 waktu, jiwa ini tidak suka. Ya. Akan tetapi orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yang hatinya sudah tersentuh oleh hidayah, tersentuh oleh manisnya hidayah, pasti akan menikmati ketaatan-ketaatan mereka kepada Allah ya Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hakikat kebahagiaan adalah letaknya di hati. Letaknya di hati, bukan hanya sekedar materi belaka, bukan hanya sekedar tampak dari luar, akan tapi hakikatnya tidak bahagia sama sekali. Betapa banyak orang yang hanya pura-pura bahagia, akan tapi malam-malamnya mereka menangis, memikirkan sesuatu yang harus mereka bayarkan. Mereka pura-pura bahagia di hadapan manusia. Mereka memiliki mobil yang mewah, rumah yang megah, segala macam dimilikinya. Subhanallah. Akan tetapi ternyata pada malam-malam hari mereka menangis karena itu semua adalah ngutang. Ya. Karena mereka pura-pura bahagia. Mereka tidak sanggup, akan tapi mereka memaksakan diri untuk mendapatkan kebahagiaan. Hanya untuk sekedar dipuji orang, hanya untuk sekedar dibilang ini adalah orang yang kaya di kampung ini. Betapa banyak kita temui orang-orang yang demikian. Padahal hakikatnya mereka tidak mampu. Mengapa kita tidak hidup apa adanya yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, dan itu lebih membuat hati kita tenang, itu lebih membuat hati kita bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala memberikan resep bahagia, dan ini adalah pembahasan kita. Dan ini dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi di dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba'. Di antara tips bahagia atau kiat-kiat bahagia yang pertama, jika diberi nikmat bersyukur. Ya. Jika diberi nikmat bersyukur.
Betapa banyak kita tidak bersyukur atas nikmat Allah. Betapa banyak dari diri kita yang kufur nikmat, tidak bersyukur atas pemberian Allah Azza wa Jal, selalu mengeluh. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa idza u'tiya syakar. Kiat yang pertama, wa idza u'tiya syakar. Diberi nikmat, bersyukur. Subhanallah. Coba kalau kita di dalam syariat ini ada perintah untuk menghitung nikmat Allah. Pasti kita pastikan bahwasanya kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ketika kita menghitung nikmat Allah tidak akan mungkin bisa. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali yang diberikan kepada kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, isinya adalah nikmat Allah. Kita masih bisa diberikan nafas normal, lancar. Kalau seandainya kita main-main ke rumah sakit, apalagi zaman-zaman corona, ya, orang-orang membutuhkan oksigen, berbayar, bahkan antri, ya, antri untuk mendapatkan oksigen, itu bayar. Sedangkan kita, alhamdulillah, yang diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan gratis, sepuas-puasnya. Mau dihirup dari hidung, dari mulut, dari kuping, dari mata, terserah, gratis, tidak bayar. Bayangkan nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Coba seandainya setiap detik kita bayar oksigen ini, apakah kita mampu? Tidak akan mungkin kita mampu. Itu baru nikmat oksigen, ya, nikmat nafas. Belum lagi nikmat yang lain. Kita masih diberikan penglihatan yang normal. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan dicabut penglihatan mereka. Subhanallah. Ini yang harus kita syukuri, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kebanyakan kita membatasi kenikmatan itu hanya sekedar uang. Dan ini salah. Rezeki itu hanya sekedar uang. Dan ini tidak benar. Naam, uang adalah rezeki, bagian dari rezeki, tapi banyak rezeki-rezeki yang lain. Kesehatan itu rezeki yang luar biasa. Coba kalau kita sakit, berapa biaya yang kita keluarkan? Ya, subhanallah. Itu yang tidak kita sadari. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Bagaimana kita bisa kemudian mencium, ya, mencium bau, ya, lidah perasa kita ini masih aktif, dan pendengaran kita juga masih normal. Ini adalah nikmat yang besar. Jantung kita masih bisa berdetak dengan normal, ya, ginjal kita bisa bekerja dengan normal. Pokoknya bagian seluruh organ tubuh ini isinya adalah kenikmatan yang terkadang kita tidak menyadari. Baru kita sadari kalau kita jatuh sakit. Oleh karenanya inilah kiat bahagia yang pertama adalah berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara resep dari Nabi Muhammad SAW agar kita lebih bersyukur adalah melihat orang yang berada di bawah kita. Nabi mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Kita punya sepeda motor, jangan lihat ke atas. Kalau dalam masalah urusan dunia, lihat orang yang punya mobil, lihat orang yang punya truk, lihat orang yang punya bus. Itu membuat hati kita tidak bersyukur. Coba ketika kita hanya punya sepeda motor, kita melihat orang yang ada di bawah kita, yang mereka tidak punya apa-apa, bahkan kemana-mana masih jalan kaki atau pakai kendaraan umum, kita lebih bersyukur, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita pernah pergi ke suatu tempat di pedalaman sana. Itu kita lihat banyak rumah-rumah, di antara rumah mereka hanya beratapkan dengan dedaunan.
Coba, meskipun rumah kita masih papan-papan, masih banyak di bawah kita ini orang-orang tidak punya rumah. Bahkan tidurnya mereka di kolong jembatan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, inilah resep agar kita senantiasa qanaah, merasa cukup atas pemberian dari Allah Azza wa Jal, sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Bersyukur masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur, kata para ulama, ya, bisa dilakukan dengan beberapa hal. Di antaranya adalah memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian itu secara lisan, tidak cukup hanya secara lisan, diakui juga dengan hati bahwasanya saya bersyukur kepada Allah. Lalu dibuktikan dengan amalan perbuatan. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka bagaimana cara mensyukuri kesehatan itu? Digunakan untuk taat kepada Allah, digunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika kita gunakan nikmat sehat ini untuk bermaksiat kepada Allah, maka seketika itu kita kufur nikmat, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah ya, kita berbenah, kita introspeksi diri kita muhasabah diri kita. Sudahkah hari ini atau sebelum-sebelumnya kita bersyukur kepada Allah? Ataukah malah kebanyakan kita kufur nikmat, bahkan wal'iyadzubillah sampai menyalahkan Allah, tidak terima dengan takdir Allah. Kenapa saya demikian? Kenapa saya demikian? Kenapa saya demikian? Menyalahkan Allah, menyalahkan takdir Allah. Allahul musta'an. Dan ini tidak diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya bersyukur adalah suatu kebahagiaan. Bersyukur suatu kenikmatan agar hati kita menerima atas pemberian Allah. Itu diantara kiat bahagia yang pertama. Kemudian diantara kiat-kiat bahagia yang berikutnya adalah wa idza batuliya sabara. Jika diuji dengan musibah, dengan suatu ujian, maka dia bersabar. Hidup kita di dunia ini penuh dengan ujian. Kita lulus atau tidak. Kalau kepingin hidup tanpa ujian, maka kita masuk surga dulu. Di surga tidak ada ujian-ujian, adanya kenikmatan saja. Oleh karenanya, selama kita masih hidup di dunia, ya, maka ketika itu juga kita masih diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Penyakit, ujian ekonomi, ujian mungkin memiliki putra-putri yang tidak soleh, atau mungkin istri atau suami yang tidak soleh, atau tetangga yang senantiasa mengganggu, atau masyarakat yang senantiasa mengganggu, atau ujian-ujian yang lain yang sangat banyak sekali macamnya. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, maka tidak ada kiat-kiat melainkan bersabar. Bersabar, pahala sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, mereka mendapatkan pahala tanpa batas. Oleh karenanya, ketika dikatakan bahwasanya sabar ada batasnya, ini salah. Sabar tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Pahalanya saja tidak terbatas. Masa amalannya terbatas? Tidak. Kita sabar minimal sampai kita mati. Ya. Itu sabar. Dan hidup kita ini kan singkat sekali.
Ya, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, a'maru ummati ma baina sittini wa sab'in. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man tajawaza dzalik, dan sangat sedikit yang melebihi dari itu. Kalaupun lebih itu bonus. Tapi bonusnya biasanya tidak lama. Ya. Oleh karenanya ujian akan berakhir ketika kita mati. Ujian di dunia ini. Tapi nanti datang ujian-ujian berikutnya di alam barzakh. Ya. Kita akan diuji dengan pertanyaan-pertanyaan para malaikat. Apakah kita bisa menjawab atau tidak? Oleh karenanya dikatakan bahwasanya man naja fiha naja. Siapa yang berhasil menjawab pertanyaan kubur, maka dia akan berhasil di langkah-langkah berikutnya. Barang siapa yang tidak lulus, maka dia akan tertatih-tatih pada langkah-langkah berikutnya. Oleh karena ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kesabaran ini bukan sesuatu yang mudah. Kesabaran mudah diucapkan oleh lisan kita, akan tapi sangat sulit dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyak di antara kita yang ngaji tentang sabar dan sabar. Ketika dihadapkan dengan suatu masalah, ketika itu juga ilmunya tidak akan lagi dipakai, tidak sabar lagi. Padahal baru ngaji sabar. Akan tetapi ketika dihadapkan dengan prakteknya, kalau teori, semua teori itu gampang. Ya. Tapi ketika sudah praktek, masya Allah, sulit. Bagaimana kita bisa menyikapi orang-orang yang tidak bayar hutang kepada kita? Ya, kita di teorinya bersabar, dalam prakteknya kira-kira bersabar atau tidak? Oh, tidak bersabar, ditagih, diobrak-abrik. Ya. Jadi begitu, harus bersabar. Ya. Hidup di dunia ini begitu, diuji, sabar. Dikasih nikmat, syukur. Sehingga hati kita ini tenang. Musuh, ya, kita tidak terlalu peduli dengan omongan-omongan orang. Ketika pun kita dikatakan buruk, ya kita biasa saja. Toh kita ini tidak terbukti melakukan keburukan itu, hanya saja sekedar desas-desus, fitnah. Maka kita harus sabar. Lihat bagaimana dahulu kesabaran para sahabat Rasulullah SAW di dalam membela agama Allah. Di antara sahabiat yang syahid, sahabat Rasulullah SAW yang perempuan yang pertama kali syahid adalah Sumayyah. Beliau awal-awal ketika umat Islam ketika itu belum kuat, sehingga beliau disiksa. Ya, disiksa karena apa? Mempertahankan tauhid, mempertahankan kalimatul haq, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Lalu Sumayyah disiksa, ya. Lalu pada akhirnya beliau meninggal ketika besi itu menusuk kemaluannya sampai tembus. Allahumma musta'an. Lihat bagaimana bersabar menghadapi berbagai macam ujian. Tidak bergeming, karena para sahabat menyadari bahwasannya kita bersabar sebentar saja, habis itu kan mati. Habis itu kan ada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kehidupan akhirat lebih kekal daripada kehidupan dunia. Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Di dalam ayat yang lain wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagi kalian daripada kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Kehidupan yang penuh dengan senda gurau, yang banyak dengan kelalaian-kelalaian. Oleh karena di dalam sebuah hadis
Rasul SAW mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Wa ma fiha, dan semua isi dunia ini terlaknat. Kecuali orang-orang, kata Nabi, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ini tidak termasuk orang-orang yang terlaknat. Kemudian au alimun, atau orang-orang yang berilmu. Ini tidak terlaknat. Au muta'allimun, atau orang-orang yang senantiasa belajar. Mau dia hadir kajian, duduk di majelis ilmu, kemudian berusaha untuk mengamalkan ilmu. Ini tidak terlaknat di dalam ini. Ada selain 3 hal itu, mereka adalah orang-orang terlaknat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya minimal kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk belajar. Sulit kita untuk menjadi orang yang alim, ya. Akan tapi kita harus senantiasa berusaha untuk belajar dan belajar. Kemudian kembali lagi kepada kisah para sahabat. Mempertahankan tauhid la ilaha illallah, mereka rela mati. Bagaimana Yasir disiksa, punggungnya disetrika. Subhanallah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak bisa berbuat apa-apa karena Islam ketika itu masih lemah. Nabi mengatakan, "Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Sabar wahai keluarga Yasir, karena tempat kalian adalah surga. Lihat, sabar, disuruh sabar. Oleh karenanya, ketika umat Islam lemah, maka tidak disyariatkan jihad. Ya. Jihad itu baru disyariatkan ketika umat Islam sudah memiliki kekuatan yang powernya sudah luar biasa. Subhanallah. Lihat kesabaran para sahabat menegakkan kebenaran. Salman Al-Farisi, beliau bukan orang Arab, orang Majus Persia. Ya, keluarganya, bapak-bapaknya adalah penyembah matahari atau penyembah api, Majus. Beliau datang dari Persia ke kota Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Padahal Salman Al-Farisi, anaknya, bapaknya itu raja, beliau anak seorang raja, kehidupannya sudah terjamin. Ya, anak seorang raja yang punya segalanya. Mau kekuasaan ada, mau harta ada, mau nikah, ya tinggal disediakan. Ya, bukan hanya satu, bisa banyak. Akan tetapi itu semuanya ditinggalkan karena ingin mencari hakikat agama yang hak. Dia bersabar dalam pengembaraan itu, menemui satu orang, 2 orang, sampai beberapa orang ditemui, sampai akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW, mendapatkan hidayah Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat betapa sabarnya orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin ketika datang perintah hijrah, semuanya ditinggalkan oleh orang-orang muhajirin. Ya. Hartanya ditinggalkan semua, orang-orang yang punya rumah ditinggalkan semuanya. Istrinya yang tidak mau ikut hijrah ditinggalkan. Bayangkan, kalau sudah berhadapan dengan perintah Allah, mereka adalah sami'na wa ata'na. Karena mereka tahu bahwasannya kehidupan di dunia ini sangat singkat. Ketika kita menjawab seruan Allah, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki nanti di surga Allah. Di antara contohnya orang-orang yang tidak membawa bekal apa-apa ketika hijrah ke Madinah adalah Abdurrahman bin Auf. Hanya membawa baju yang melekat pada dirinya, tidak membawa rumahnya, tidak membawa istrinya, tidak membawa harta-hartanya yang dia miliki di kota Makkah. Berangkat menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah. Tentunya ini tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali dengan kesabaran. Lalu kemudian sampai di kota Madinah, maka orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah, dipersaudarakan oleh Rasul SAW
orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor penduduk Madinah. Orang-orang Ansor memiliki hati-hati yang lembut. Penduduk Madinah. Ketika itu Islam sudah mulai kuat di Madinah. Ya. Kemudian dipersaudarakanlah ya para Muhajirin dan Ansor, di antaranya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat. Dan ini bukan hanya sekedar saudara, tapi betul-betul saudara di atas keimanan. Ketika itu saking dahsyatnya persaudaraan ini, ya, sahabat Ansor tersebut memiliki 2 istri. Ya, memiliki 2 istri, kemudian dikatakan kepada Abdurrahman bin Auf, karena kamu sekarang sudah menjadi saudara saya, maka silakan pilih salah satu di antara istri saya yang kamu suka. Ya, nanti saya ceraikan, kamu nikahi. Bukan hanya itu, saya punya kebun, taruhlah kebunnya 100 hektar, ya, kebun kurma. Nah, kamu 50, saya 50. Bayangkan, kalau kita dikasih seperti itu, kira-kira nolak atau menerima? Jawab dengan jujur, ya, dari hati yang paling dalam. Pasti menerima. Saya saja menerima kok. Ya, jujur saja. Nah, karena sudah adzan, ya kita adzan terlebih. Kita melanjutkan kajian kita masih pada pembahasan sampai mana tadi? Sabar. Ingatnya cuma sabar. Kalau nggak salah kisahnya apa? Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf, kita melanjutkan dengan sahabat Ansar, penduduk Madinah asli. Subhanallah, sahabat dilandasi dengan keimanan, bukan sahabat karena ada maksud tertentu. Karena ada seorang teman terkadang memang bersahabat tidak karena Allah, hanya karena dia memiliki al-fulus, sehingga jika maka persahabatannya mulus, hilang, maka persahabatannya futur. Dan ini persahabatan yang tidak didasari dengan agama Allah. Kalau persahabatan yang didasari dengan agama Allah, didasari dengan keimanan, dengan agama yang kokoh, mau ada uang, mau tidak ada uang, mau senang, mau sedih, tetap bersahabat. Sahabat ini ya, luar biasa. Abdurrahman bin Auf. Kemudian ditawari istri, karena istri sahabat ini 2. Ya, jadi banyak para sahabat itu jarang yang istri 1. Ya, kalau kita mencontoh sahabat, ya istrinya lebih dari 1. Mohon maaf ibu-ibu, ya, tidak bermaksud ya. Tapi ini sirah, sejarah. Ya, ini adalah sejarah. Kemudian pilih yang menurut kamu cocok, yang kamu suka, saya ceraikan. Lalu bukan hanya cuma istri, ditawari harta, kebun kurma, karena penduduk Madinah ini mata pencaharian mereka adalah berkebun. Ya, berkebun. Taruhlah 100 hektar, berarti dibagi 2. Nah, ini milik saya 50, ini saya kasih kamu 50 hektar. Allah. Ya. Kira-kira kalau warga Muara Enim dikasih seperti itu, ya, menerima atau tidak nolak? Ya, menerima atau tidak nolak? Ya, secara jujur saja. Ya, terimalah. Ya, ya. Secara fitrah manusia kan suka harta. Ya. Manusia ini suka harta. Ya. Nabi mengatakan innalikulli ummatin fitnah. Di setiap umat itu ada cobaan-cobaannya, ada fitnah-fitnahnya.
Wa fitnatu ummati al-mal. Dan ujian bagi umatku, fitnah bagi umatku adalah fitnah harta. Kalau sudah fitnah harta ini Pak, tidak peduli saudara kandung, saudara tiri, mau bapak, mau ibu, kalau sudah harta ini membutakan. Dan bukan kasus 1, 2 atau 3, 4, tidak. Banyak kasus di daerah-daerah, di mana-mana saling membunuh antara kakak beradik karena apa? Rebutan apa? Warisan. Ya. Kira-kira di Muara ini ada enggak? Ya, kayaknya enggak ada lah. Ya, insya Allah warganya baik-baik. Ya. Yang ada itu di film India. Ya. Jadi subhanallah. Fitnah harta. Secara fitrah kita suka harta. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Manusia ini dihiasi dengan suka apa? Syahwat. Ya, yang senang-senang. Wanita, anak-anak, harta-harta. Subhanallah. Ya. Akan tetapi lihat sikap Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini bukan sahabat sembarangan. Ya. Beliau menolak. Bayangkan. Kalau kita kan menerima, tapi beliau menolak dan beliau tidak mau. Ya. Beliau minta satu saja kepada sahabat itu. Dullani ila suq. Ya, tunjukkan aku pasar. Subhanallah. Tunjukkan apa? Aku pasar. Ibarat kasarnya saya mau cari uang sendiri gitu loh. Saya mau cari harta sendiri. Tidak mau saya dikasih-kasih. Oh, ini kemuliaan ya. Di dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, syaraful mu'min, seorang yang beriman adalah qiyamuhu billail, ketika dia bangun malam sholat tahajud. Wastighna'u 'anin nas, dan mencukupkan diri, tidak meminta-minta kepada manusia. Itu kemuliaan seorang yang beriman. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mulia, radhiyallahu anhu. Ya. Ada juga alasan kenapa Abdurrahman ini tidak mau dikasih kebun. Karena orang Mekah itu mata pencahariannya kebiasaannya bukan berkebun. Tidak biasa megang cangkul, mopuk, deres, tidak biasa. Panen, tidak biasa. Orang Mekah ini mata pencahariannya apa? Dagang. Cari barang, dagang, dijual. Sehingga Abdurrahman bin Auf ini memang kerjaannya itu negosiasi. Ya. Pokoknya kalau ada proyek, masalah tentang negosiasi, ya, mustahil tidak gul itu proyek itu. Pasti gul. Makanya ketika datang ke Madinah dengan membawa harta 0, kosong, hanya cuma baju saja yang melekat. Habis itu perlahan-perlahan ya ke pasar. Kalau orang sudah punya insting jualan, tidak punya modal, dapat duit. Ya. Terkadang kita pesimis. Ustadz, bisnis itu perlu modal. Iya, tahu. Tapi ada juga bisnis yang tanpa modal. Apa contohnya? Jadi makelar. Tahu? Jadi makelar ya? Ya. Apa perantara gitu loh. Terkadang ada orang yang tidak pandai ngomong. Dia mau jual sesuatu tapi tidak pandai ngomong. Tidak biasa. Tapi orang tidak punya apa-apa ini jago ngomong. Omongannya ini menghipnotis. Ada tanah. Sip, Masya Allah, pinggir jalan, ya, strategis, 10 tahun ke depan akan dibangun perumahan. Pokoknya pinter ngomong. Orang siapa yang enggak? Ya juga ya, wah tak jual wis. Nah, sehingga dia dapat bonus kan biasanya, ya, misalnya laku 100 juta, dia dapat 5 juta, kan lumayan. Dapat 10 juta. Tanpa modal ya? Ini tanpa modal atau pakai modal? Tanpa modal uang, tapi modal apa? Ngomong. Nah, begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf.
negosiasi begini begitu sampai akhirnya beliau menjadi salah satu sahabat terkaya. Bayangkan dari nol tapi menjadi sahabat terkaya. Di antara rahasia kok bisa berhasil bisnisnya Abdurrahman bin Auf karena kejujuran. Karena kejujuran. Ya, subhanallah. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu. Ini adalah juga buah dari kesabaran beliau. Beliau bersabar menerima perintah Allah, tidak membawa apa-apa. Bayangkan. Subhanallah. Ya, ini adalah di antara potret bagaimana, kenapa kita kok disuruh mengikuti sahabat? Inilah sebabnya, karena keimanan mereka ini sangat kokoh dan keistiqomahan mereka luar biasa. Oleh karenanya, ketika ada suatu syariat yang tidak pernah dikenal di zaman sahabat dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, maka itu bukan syariat. Karena dalam sebuah kaidah dikatakan laukana khairan ma sabakuna ilai. La sabakuna ilai, kalau seandainya amalan itu baik, pasti sahabat yang pertama kali akan melakukan. Ya. Tidak ada ketaatan-ketaatan kecuali telah mereka lakukan. Karena mereka adalah orang-orang yang perfeksionis. Orang-orang yang betul-betul meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan ya bahwasanya Ibnu Umar saking sangat mengagungkan, sangat ingin meniru Rasul SAW. Ya, pada suatu ketika beliau kencing, ya, buang air kecil di tempat yang mana Rasul SAW pernah buang air kecil. Kenapa engkau wahai Ibnu Umar buang air kecil di sini? Karena Nabi Muhammad SAW dulu pernah buang air kecil di sini. Begitu sahabat itu, ya, karena betul-betul ingin meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh tidak pernah mereka remehkan. Kalau zaman kita sekarang kan gini, kalau ada amalan kita bertanya, Ustadz, amalan ini wajib atau sunnah? Kalau wajib saya lakukan, kalau sunnah nanti dululah. Kalau sunnah nanti dulu. Ini potret umat akhir zaman kita ini, ya. Kalau mereka para sahabat ada amalan, ada peluang mereka beramal, tidak disia-siakan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah kalian menganggap remeh suatu amalan walaupun itu kecil. Bisa jadi amalan itu kecil, tapi karena ikhlas menjadi besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah tentang kesabaran. Dan sabar oleh para ulama dibagi menjadi 3, yaitu sabar ketika kita berbuat taat. Taat butuh sabar. Tidak mungkin antum mau datang ke sini, apalagi yang rumahnya mungkin jauh-jauh, kecuali antum bersabar. Ya, taat butuh sabar. Oleh karenanya Allah mengatakan sebagaimana kita bacakan tadi, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salinglah kalian menasehati. Itu kebaikan atau keburukan? Menasehati sesama orang-orang yang beriman, kebaikan. Kemudian Allah melanjutkan wa tawassaw bis sabr. Dan hendaknya setelah kalian menasehati itu juga harus sabar. Karena orang kalau menasehati ketika itu belum tentu diterima. Pasti diterima atau tidak? Belum tentu. Ya. Hatta itu masih kerabat kita ataupun mungkin anak kita. Kita menasehati anak kita, belum tentu langsung diterima. Ya. Atau nasihati istri kita, belum tentu diterima. Oleh karenanya butuh kesabaran agar terus menasihati pelan-pelan. Kalau tidak diterima sekarang, mungkin besok. Kalau tidak besok, ya mungkin besoknya lagi. Kalau tidak besok, ya mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, terus sabar. Yang paling penting kita menyampaikan dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan sabar. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan wasta'inu
bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lihat, sabar didahulukan daripada sholat. Kenapa? Orang-orang yang tidak sabar tidak mungkin sholat. Orang-orang yang sholat itu ya orang-orang yang sabar. Ya. Orang-orang yang melakukan ketaatan adalah orang-orang yang sabar. Dan ini disebutkan oleh Syekhuna Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Tidak mungkin orang-orang yang sholat kecuali dia adalah orang-orang yang sabar. Karena taat butuh sabar, duduk di majelis ilmu butuh sabar, ya, butuh sabar, menahan ngantuk, ya, sabar. Toh itu nanti juga akan berpahala yang besar, ya, di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita berinfak butuh sabar. Yang awalnya uang kita 1 juta, kita infakkan 100.000, sisa 900. Sabar. Taat butuh sabar, ya, tapi akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua adalah sabar menahan diri agar tidak bermaksiat, ya, butuh sabar. Kita ada kesempatan maksiat, tapi kita bersabar, ya, bersabar. Tidak ada kesempatan, kita ada kesempatan untuk makanan yang haram, ya, maka kita bersabar. Misalnya kita bukan dengan banyak lezat, ya, anget, tapi itu haram, ya. Misalnya daging apa? Kira-kira? Hah? Babi. Daging apa lagi? Cicak. Oh, cicak. Masa cicak? Bukan. Ya. Taruhlah daging. Ya. Ini ada loh, ya. Dan ini perjualbelikan, ya, di daerah, kalau nggak salah daerah Sulawesi. Ya. Misalnya kita disuguhkan, katanya enak, sudah dimasak di presto, sehingga dagingnya tidak kerasa, yang kerasa tulangnya saja, misalnya. Pokoknya enak lah, bumbunya mantap, dikasih cukup, dikasih. Tapi ini adalah maksiat, melanggar aturan Allah. Kalau saya minum ini, kalau saya makan ini, melanggar aturan Allah, maka kita bersabar. Sabar. Begitu juga kita kisah Nabi Yusuf. Ini contoh yang real. Nabi Yusuf itu ganteng, Pak. Siapa di sini yang paling ganteng? Ustadznya, ya. Nabi Yusuf. Beliau dalam kisah yang paling lengkap kan di dalam satu surat itu kisah Nabi Yusuf dari A sampai Z, satu surat lengkap, ya, dari awal sampai endingnya itu luar biasa. Kalau kita ingin membaca dan kita memahami, coba baca terjemahannya. Kalau kita belum bisa bahasa Arab, coba baca terjemahannya. Kita akan minimal merasa takjub dengan surat Yusuf itu, ya. Karena saya bikin punya Nabi Yusuf, karena saya suka surat Yusuf. Karena di dalamnya banyak keindahan-keindahan, kesabaran Nabi Yusuf yang luar biasa. Dan Nabi Yusuf ini banyak ujiannya. Yang awalnya dia ini tidak disukai sama saudara-saudaranya. Saudara-saudara iri. Karena Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, ini lebih agak condong, suka, ya, cinta dengan Nabi Yusuf. Sebenarnya wajar ketika ada orang tua yang sangat condong, misalnya punya anak berapa anaknya kira-kira? 5 lah ya, 5. Pasti ada yang condong salah satunya dia. Mungkin dia lebih lah kita sayangi dari yang lain. Meskipun tetap kita harus berbuat adil. Tapi hati ini kan tidak bisa dibohongi. Karena ini kita lebih condong sayang kan. Kalau dia pergi itu rasanya rindu kan, ya kan? Ada seperti itu. Nah, ini Nabi Yakub ini demikian. Sehingga saudara-saudara yang lain ini iri. Akhirnya
kemudian beliau diambil sebagai di istana itu, diambil di istana ya, diperbantukan di istana itu, dibeli oleh raja ketika itu. Nah kemudian Nabi Yusuf ini karena parasnya ganteng, siapa wanita yang tidak suka dengan Nabi Yusuf? Suka semua. Subhanallah. Kemudian ketika itu Nabi Yusuf digoda oleh istri raja. Rajanya tak pergi ke mana. Ketika itu tinggal berdua. Ya, berdua. Kemudian pintunya sudah ditutup. Di dalam bahasa Al-Quran dikatakan wa ghallaqatil abwab. Ya, wa ghallaqatil abwab. Pintunya jadi kunci. Subhanallah, lihat bagaimana godaan menimpa Nabi Yusuf. Istri raja. Nah, mungkin Istri raja kira-kira cantiklah, masa istri raja jelek? Ya belum ceritanya. Ya. Istri cantik. Mana? Ceritanya istri raja istri kaya. Ya, subhanallah. Lihat, digoda. Bukan Yusuf. Biasanya kan yang genit dia laki-laki. Tapi ini Nabi Yusuf diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikunci semuanya. Ya. Coba posisi kita di Nabi Yusuf, coba. Apa yang kita lakukan? Mansat nanti istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini orang-orang yang lemah imannya. Ya. Memang ketika kita dihadapi dengan kemaksiatan demikian, seketika itu keimanan kita sangat lemah. Nafsu syahwat, ya, itu menguasai diri kita. Subhanallah. Lihat bagaimana Nabi Yusuf menahan kesabaran untuk tidak bermaksiat. Ya. Alhamdulillah, Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu pasti banyak menyerukan kepada keburukan. Alhamdulillah Nabi Yusuf kemudian berusaha kabur, lalu tidak sampai di situ ujian Nabi Yusuf, difitnah. Siapa yang menggoda tadi? Istri raja. Tapi difitnah, dibalikkan fakta. Ya, dikira Nabi Yusuf yang mau wanita tersebut, wanita tersebut, sehingga Nabi Yusuf dipenjara. Sempat sehingga wanita-wanita ini banyak istri raja ini, wanita yang lain, ya warga sekitar lah, heboh mencela istri raja ini. Lalu istri raja ini menantang lah, semua wanita ini diundang ke istananya, dia belum tahu. Coba kalau dia tahu, pasti dia akan tergoda juga. Karena Nabi Yusuf ini gantengnya luar biasa, ya. Dan dikisahkan di dalam Al-Quran itu, ketika Nabi Yusuf keluar dan disaksikan banyak wanita yang diundang tadi sama istri raja itu, mereka tidak keras, tangan mereka diiris dengan pisau. Saking terkagum-kagum melihat gantengnya Nabi Yusuf. Ya, subhanallah, lihat bagaimana ujian Nabi Yusuf. Diuji dengan kemaksiatan, ya, akan tapi beliau bersabar. Ya, itu sudah, ya, ibaratkan 90% ya jatuh ke dalam maksiat. Keadaan sangat mendukung sekali, sepi, sudah dikunci, ya, apalagi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan beliau, ya, mendapatkan taufik dari Allah, perlindungan dari Allah. Begitu juga di antara kisah Ashabul Kahfi, ya, pemuda Ashabul Kahfi.
Mereka terkurung di gua sangat lama sekali, ya ratusan tahun. Kemudian beliau bertawassul, dan ini tawassul dengan amalan soleh. Ya, tawassul dengan amalan soleh hukumnya apa? Oh, boleh. Ya, misalnya kita berbakti kepada orang tua. Ya, kita ingin sesuatu kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku karena saya berbakti kepada orang tua. Boleh. Ya, dengan baktiku ini kepada orang tua, semoga rezekiku lancar, semoga anakku menjadi anak yang soleh. Boleh. Ya Allah, dengan sedekahku, ya semoga ini menjadikan aku istiqomah. Boleh. Ya. Ketika itu salah satu ashabul kahfi ini, ya, di antara yang dia minta kepada Allah melalui tawassulnya adalah dia, ya, takut kepada Allah. Ketika itu dia sudah berdua-duaan dengan sepupunya, ya pokoknya keadaannya mirip dengan keadaan Nabi Yusuf. Akan tetapi dia kemudian meninggalkan wanita tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan orang yang takut kepada Allah di kala maksiat itu sudah terbuka lebar peluangnya di hadapannya, dan kemudian dia menangis karena takut kepada Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan naungan dari Allah. Ya, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Tidak akan ada orang yang mendapatkan naungan Allah kecuali 7 orang. Ya, di antaranya adalah orang yang digoda oleh wanita kemudian yang mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Sabar menahan diri dari kemaksiatan. Sabar ketika kita tidak bisa, ya, memberikan nafkah lebih kepada istri kita karena kita mencukupkan dengan yang halal. Kalau kita mencari yang haram, insya Allah mudah. Ya, dengan menipu, dengan memperberat timbangan, ya, dengan pokoknya mengurangi dengan curangan. Kan tapi ini semuanya haram. Kita lakukan sehingga penghasilan kita pas-pasan. Kalau kita curang, penghasilan. Tapi itu tidak kita lakukan. Kita takut kepada Allah. Sabar menahan diri kemaksiatan. Ya, itu yang kedua. Tape. Karena waktunya ini tidak lama, ya. Kita cepat. Karena saya pagi harus sudah isi ya, kumpul di Palembang. Jadi kita harus selesai semua. Bukan berapa? Salah sama segera itu sudah selesai. Kemudian yang terakhir, di antara kiat bahagia, ya kita cukupkan 3 saja. Jadi sudah 2. Ya. Syukur, sabar. Kemudian yang ketiga, jika kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka kita bersegera tobat kepada Allah. Wa idza adnaba istighfar. Jika kita terjatuh ke dalam dosa, maka kita bersegera bertobat kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa? Siapa di antara kita yang suci dari dosa? Tidak ada. Kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau maksum dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari segala macam kesalahan. Adapun kita umatnya tidak maksum dari dosa. Nabi Muhammad mengatakan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam, ya, pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak. Suci dari kesalahan, tidak. Sebaik-baik orang adalah ketika dia melakukan salah, kemudian mereka bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah membuat hati-hati kita bahagia. Subhanallah. Ya. Bagaimana kita bahagia? Ya, Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Maha mengampuni, Maha menyayangi hamba-hambanya, terlebih mereka yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala banyak ayat, ya, di dalam banyak ayat memerintahkan kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah
wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah hadis qudsinya, ketika Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, manusia senantiasa berbuat kesalahan di siang dan malam. Akan tapi aku Maha Pengampun, akan mengampuni semua dosa yang mereka lakukan. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku Maha Pengampun, kata Allah, dengan semua dosa yang telah dilakukan oleh hamba-hamba. Oleh karenanya tidak ada alasan ya kita sebagai orang yang beriman untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat, biarlah yang berlalu telah berlalu. Yang paling penting adalah bagaimana masa depan kita, agar kehidupan kita lebih baik lagi daripada sebelumnya. Perbanyak taubat, perbanyak amalan saleh kepada Allah yang Azza wa Jalla. Dan syarat taubat 3. Syarat taubat agar diterima benar taubat ada 3. Ya. Yang pertama adalah meninggalkan. Ya. Ustadz, saya sudah bertobat dari merokok Ustadz, tapi di tangannya ada rokok. Ini belum tobat ini. Ya. Masih merokok Ustadz, saya bertobat Ustadz, tidak rokokan lagi. Tapi di kesaknya masih ada 1 pak. Ya, rokoknya. Ini belum tobat namanya. Ya. Cuma niat tobat saja itu. Tapi belum terrealisasi. Ya. Kemudian niat yang kedua atau syarat yang kedua, menyesal. Ya. Jangan kemudian bangga dengan dosa masa lalu. Ya, misalnya kita mantan begal. Ya, kemudian kita katakan kepada anak-anak kita atau mungkin pemuda-pemuda ya, yang kita bina, atau misalnya dulu abangmu ini ya begal tak terkalahkan. Bangga dengan maksiat tak boleh. Ya. Tak boleh bangga dengan maksiat. Dulu abangmu ini satu-satunya ya begal internasional. Begal kok internasional? Apa yang membanggakan gitu loh? Kalau Hafiz internasional, ya ahli ilmu internasional, itu kan ada yang dibanggakan. Ini begal internasional. Allahul musta'an. Tidak boleh kita berbangga dengan dosa. Ya, bahkan ini penghalang masuk surga. Orang bangga dengan dosa ini penghalang masuk surga. Nabi mengatakan kullu ummati mu'afa, ya, illa mujahirun. Setiap umatku akan diampuni oleh Allah kecuali mujahirun, orang yang bangga dengan kemaksiatannya. Biasanya orang maksiat itu kan sembunyi-sembunyi. Tapi ketika orang maksiat itu sudah terang-terangan, tidak lagi malu. Dahulu Pak, ya, kita berjalan bersama yang bukan mahram kita dari wanita, itu aib dahulu. Sekarang kira-kira itu aib atau sudah tren? Hah? Coba kita ke taman kota, ke alun-alun, ke KP-KP. Bahkan kadang bapaknya yang nyuruh maksiat. Pak, saya izin bawa anak bapak. Malam mingguan, silakan, tapi jangan pulang malam-malam. Dayus. Gak boleh ini. Membiarkan kemaksiatan dalam keluarga kita. Bapak harus tegas, memimpin rumah tangga. Ada laki-laki datang menemui anak perempuan kita, bukan mahramnya. Ada apa kamu datang? Ya. Oh, kalau bisa bawakan parang, bergemetar dia, keringat dingin keluar. Ya. Mau ngapain kamu? Ya. Tidak Pak, saya mau pulang. Takut. Jadi biar dia berani. Jangan hanya cuma sekedar mempermainkan wanita. Kalau suka datang lamar, nikah. Oh, itu laki-laki sejati itu, jangan cemen. Ya, begitu. Ya. Jangan bangga dengan kemaksiatan. Misalnya dahulu mantan bandar togel, tahu togel? Judi ya, bandar judi. Ya. Mungkin dengan bangganya Mak, ini dulu nih, kalau judi ya tidak menang-menang, bangga. Ya.
bangga dia. Bangga dengan maksiat. Ini tidak akan diampuni, penghalang masuk surga. Ya. Jadi tidak boleh kita. Harus menyesal. Sudah tutup dosa masa lalu, tidak usah dicerita-ceritakan. Ya. Allah sudah menutup aib kita, itu sudah alhamdulillah. Tidak diketahui, tidak usah di-sharing. Kemudian bikin YouTube, sekarang kan zaman YouTube. Bikin YouTube. Oh, saya dahulu ini begini. Ya kalau baik-baik apa-apa untuk memotivasi, tapi kalau buruk jangan. Ya, jangan. Nah, jadi itu ya, menyesal. Kemudian yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Bertekad, benar-benar bertekad. Udahlah, saya tidak mau lagi mencuri lagi. Taubat. Saya tidak mau lagi menipu lagi. Saya tidak mau lagi, ya, pokoknya bermaksiat lagi. Ya, bertekad. Ya, bertekad kuat. Nah, kemudian itu kalau mengenai hak Allah, kita dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, maka ditambah satu syarat. Ya, yaitu yang keempat, mengembalikan haknya yang telah kita ambil. Dulu kita pernah menipu. Pas dulu zaman-zaman kita sekolah SMA itu, kita pernah itu tukang bakso di kantin. Ya. Kita beli bakso, habisnya 10.000, kita bayar cuma 5.000, minta kembalian. Menipu. Maka kita harus tobat. Kita cari tukang bakso itu, bayar kembali. Ya, atau kita jujur saja. Ya insya Allah dimaafkan, tidak usah bayar. Ya. Pokoknya kita cari siapa yang pernah saya dolimi, siapa yang pernah saya rampas hak-haknya dahulu. Kita minta maaf. Ya, kita cari. Kalau tidak ketemu, maka sedekahkan di masjid, ya, di infak-infak anak yatim, sedekahkan atas nama dia. Saya dahulu, atau mungkin dia sudah meninggal, tidak ada lagi ahli warisnya. Dahulu saya pernah mendolimi fulan, saya pernah dulu utang tapi tidak bayar, sedangkan fulan sudah mati. Ya, adalah saya sedekah atas nama fulan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya menerima taubat saya. Semoga Allah ini mengalir pahalanya kepada fulan. Jadi dikembalikan haknya, minta maaf. Jika kita pernah mencaci maki, mengolok-olok saudara kita, maka kita datangi, kita minta maaf. Ya. Dan kita sebagai orang yang beriman harus lapang dada untuk memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Allah saja Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Masa iya kita adalah hamba Allah tidak pemaaf? Ya. Maka kita harus memiliki sifat ya gemar memaafkan kesalahan orang-orang lain. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, sebelum ditutup mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan dijawab. Jika ada, silahkan. Jika tidak ada, kita akhiri.